Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini Mbah jalan-jalan di kawasannya perumahan Mbah, yaitu Pakuwon. Kenapa Mbah bahas atau ngobrol tentang saham atau perumahan bisnisnya Pewon? Karena mungkin memang saatnya ngomong. Kenapa Mbah berbicara tentang Pakuwon saat ini? Nah, Pakuwon ini menurut Mbah perumahan yang dalam pertumbuhan atau bisnisnya mengalami kenaikan itu secara sustainable, artinya kenaikannya itu terus gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa saham ini patut untuk kita lirik atau kita berinvestasi dalam teman-teman yang suka investasi jangka menengah atau midterm. Nah, tapi Mbah memang untuk saham-saham yang akan menjadi pilihan kalau untuk midterm itu memang sangat berhati-hati sekali. Nah, tapi kali ini mengenai bisnis properti itu ada peluangnya. Kenapa? Peluangnya ketika terjadi efek dari pandemi COVID-19 ini, semua bisnis turun, bisnis real itu turun, tapi ada sektor-sektor tertentu yang mengalami efek positif, tapi itu kita tidak bahas karena konteksnya ini adalah perumahan properti di Pakuwon yang Mbak tinggal ini. Maka seperti apa peluangnya mengukurnya? Nah, mengukurnya itu sebenarnya kalau untuk bisnis properti itu gampang sekali karena perumahan yang kelasnya itu sudah di atas menengah atau atas sedikit, itu artinya bahwa perumahan ini memang inginnya orang yang beli itu untuk tempat tinggal satu. Kalau untuk investasi apa bisa? Ya bisa. Kalau saat ini kelihatannya kurang tepat, tapi kalau untuk membeli sahamnya beda. Jadi kalau untuk membeli kita untuk beli apartemen atau rumah untuk dijual lagi itu kelihatannya pilihan yang baiknya harus dipikirkan lagi. Karena apa? Karena masih ada sektor lain yang bisa memberikan sebuah keuntungan yang lebih baik. Nah, itu pertama. Tapi kalau kita bisnis saham tidak seperti itu. Kenapa? Saat ini memang kemarin di kuartal pertama itu keuntungannya itu turun hampir 90%. Nah, penurunan itu disebabkan apa? Adanya kerugian kurs. Nah, kerugian kurs ini yang kalau dilaporkan di laporan keuangan itu akan menggerus sebuah labanya. Jadi turunnya itu memang cukup banyak sekali. Nah, itulah yang menggerus laba sebuah usaha. Tapi itu cuma sekedar dari pembukuan, artinya dengan sendirinya bisnis dalam balas ini nanti kalau laporan keuangannya tahunan itu bisa hilang dengan sendirinya. Tapi ngomong kata kuncinya saja bahwa saham ini masih akan naiknya berapa, ngomongnya mudah. Ketika pendapatan itu atau keuntungan itu 800, gampangnya ngomong sekarang tinggal menjadi cuma 300-an. Itu refleksi murni dari harga pasar dan value sebuah perusahaannya. Ini agak linear sedikit kayak gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau apa yang harus kita lakukan seperti ini adalah kata kuncinya ya kalau turun beli. Apa itu layak untuk dibeli? Kalau Mbah jawabannya layak untuk setiap turun nanti kita beli, dan kapan akan kita jualnya? Singkatnya. Nah, singkatnya itu seperti apa? Nah, itu akan tercermin di IPS atau di NPM-nya. Kalau NPM berarti itu. Nah, tadi karena cuma penurunan dari selisih kurs, nanti dengan sendirinya bergantinya kuartal dan kalau kuartal 3 kemudian kuartal 4 di laporan tahunnya tentu akan sirnanya ini karena memang itu harus dicatatkan dalam per kuartal ya. Ngomong gampangnya dia akan menuju ke 580 kalau ingin singkat. Nah, kalau ingin melihat itu bagaimana kita memanfaatkan, apakah kita akan menunggu sampai
3 bulan, 6 bulan enggak. Kita trik atau taktik dalam bisnis saham itu tidak seperti itu. Seperti apa? Artinya kita orang menanti kenaikan saham ini bisa 6 bulan, kita nggak perlu, kita cukup seminggu atau bahkan bisa 2 minggu atau bahkan seminggu, itu yang kita harapkan. Penjualan kondominium dan kantor ini yang bikin berat pendapatan Pakuwon untuk naik. Nah, tapi bila new normal ini berlangsung menjadi normal, mungkin bisa pendapatannya itu turunnya tinggal sekitar 35% boleh. Tapi kalau keadaannya seperti ini berlangsung terus begitu, ya hitungan kasarnya pendapatan Pakuwon itu bisa turun sekitar 42%. Apalagi jika efek pandemi COVID-19 ini belum usai. Terus yang mengkhawatirkan jika pemerintah menerapkan PSBB lagi. Nah, ini pendapatannya bisa lebih hancur lagi. Artinya memang kadang harga saham itu memang tidak seiring dengan bisnis yang sesungguhnya. Saya yakin Pakuwon untuk fast trade atau sell santai cuan 18% masih sangat mudah apabila belinya di 400 atau 400 ke bawah. Salam, saya Mbah Kiso, semoga hari-harimu penuh cuan.